شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sampun sarapan? Saestu. Sarapipun kathah napa sedikit? Banyak apa sedikit? Oh, pantesan. Pantes jawab salamnya kurang semangat. Mergo sarapannya sedikit. Kula ulangi uluk salamipun nggih. Karena uluk salam punika hakikatipun doa. Saya mendoakan panjenengan, jenengan balik doakan saya. Yang semangat jawabnya salam saya doakan menjadi wanita yang solehah. Amin. Yang nanti jawab salamnya semangat, saya doakan rezekinya barokah dan bertambah. Amin. Suaminya soleh. Amin. Suami jenengan namanya soleh. Amin mawon. Saya doakan yang rezekinya sempit dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting yang punya hutang-hutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok niki banter dhewe nggih. Ini pertanda nih. Pertanda gadah hutang. Alhamdulillah. Ibu menawi gadah hutang jangan minder, jangan susah. Karena hutang itu, ibu harus paham, hutang itu bisa menjadi penyebab ibu dekat kepada Allah. Loh, kok bisa? Bisa napa mboten? Pripun bisa nih? Oh. Boro-boro deket sumpek. Leres ibu. Allah menggerakkan hati panjenengan. Jenengan hutang niku hatinya digerakkan oleh Allah. Akhirnya jenengan melakukan transaksi hutang piutang. Saat melakukan transaksi hutang piutang seiring dengan waktu kejiret keserimpet. Karena jenengan punya iman, akhirnya jenengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Artinya di sini akhirnya hutang menjadi wasilah penyebab panjenengan dekat kepada Allah sampai Allah memberikan hidayah, akhirnya jenengan betul-betul terus mendekatkan diri kepada Allah dengan catatan panjenengan punya iman. Tapi bagi mereka yang tidak punya iman atau imannya tipis, hutang jadi musibah. Banyak hutang bahkan sampai rela bunuh kediri nggih. Alhamdulillah ibu-ibu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun punya hutang imannya malah bertambah kuat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira untuk dijokne buka kena ya. Ngomongin. Ini pun keras nggih. Mireng nggih. Oh, alhamdulillah. Napa? Sip. Yes. Alhamdulillah ibu, jawab salam pun sampun keras. Mugi-mugi doa-doa wau diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina nikmah wa ja'ala ummatana wa lahul hamdu khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa 'allamanal kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lil alamin rahmah. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salima tasrifasira. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan panitia, ini Ibu Leli panitianya nggih, dan juga ibu-ibu yang mendukung terwujudnya acara ini. Insya Allah ibu-ibu yang mendukung terwujudnya acara ini juga mendapatkan kelimpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok suatu kelak panjenengan dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala, lenggai panjenengan niki nanti tetap mengalir di alam kubur. Niku lho enake jenengan menawi tumut cawe-cawe ngopeni majelis ilmu. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan bunda-bunda yang cantik, yang solehah, insya Allah mudah-mudahan istiqomah hadir di majelis ilmu semacam ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelimpahan kenikmatan kepada kita semua, di antara adalah nikmat panjang usia, nikmat panjang napa malih Bu? Panjang usia, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat semangat, nikmat selamat. Karena kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga panjenengan semua hari ini bisa berkumpul di sini untuk menghadiri majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wasilah hadir di majelis thalabul ilmi. Shalawatullah wassalamuhu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita. Semoga kita menyukai apa-apa yang ada pada beliau, yaitu sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah. Jangan sampai panjenengan membenci salah satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahababu dumateng sunnah. Umpamane wonten tiyang damel siwak, ngertos siwak? Ketoke jorok nggih. Mumpun sampai benci. Karena memang itu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang itu Bu, kalau mau membaca Quran, kalau nggak disiwaki itu ini angel, sulit. Begitu disiwakin baru lancar. Karena luar biasa, dan manfaat siwak niku ketoke jorok, ternyata buat kesehatan mulut bagus, buat kesehatan gizi bagus, buat kesehatan mata bagus, buat kesehatan lambung juga bagus itu. Dan jangan sampai kita juga membenci sunnah-sunnah Rasulullah yang lain, karena kita semua nanti pengen di yaumul qiyamah digolongkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen nggak Bu? Pengen. Jenengan pengen saestu? Pengen. Salah satu caranya mencintai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dawuh, "Faman raqiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ngeri napa mboten? Ngeri napa mboten Ibu? Kalau sampai jenengan tidak dianggap golongan Rasulullah, itu musibah besar buat panjenengan. Makanya alhamdulillah wonten sing pun damel kaos kaki, wonten sing dereng.
Sing dereng mugi-mugi mengke lek pengawasan damel kapi. Nggih. Namanya belajar niku step by step, alon-alon. Sing penting kelakon. Kelek kebanteran melayu malah nabrak, malah bundas kabeh. Dan alhamdulillah ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua nanti dengan memperbanyak sholawat, cinta akan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, nanti harapannya di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di sini ibu-ibu, gimana kabarnya semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah ibu. Fisiknya sehat bu? Alhamdulillah sehat. Batinnya sehat bu? Alhamdulillah sehat. Jiwanya sehat bu? Ada yang sakit jiwa? Insya Allah sehat sedoyo. Pikirannya sehat bu? Pikirannya sehat? Alhamdulillah. Ingkang penting niku, ini pertanyaan terakhir. Dompetnya sehat? Ini pertanyaan ini kok jawabnya sambil ketawa ini. Dompetnya tetap bilang aja sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya banyak bu ya. Alhamdulillah ibu. Tadi di mukadimah saya bilang kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ibu sudah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada ibu. Sudah bersyukur? Sudah bersyukur ibu? Sudah? Sudah ibu? Caranya bersyukur bagaimana? Apa yang dilakukan tadi? Marah-marah pada suami? Marah-marah pada anak? Atau apa cara bersyukurnya ibu? Ang-ing-eng. Caranya bagaimana? Pinter. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah. Prakteknya bagaimana ibu? Prakteknya bagaimana? Tadi kesini udah izin suami? Ada yang tidak izin suami? Boleh. Alhamdulillah. Ibu, tadi di mukadimah saya jelaskan diberikan nikmat panjang usia, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat semangat, diberikan nikmat selamat, terus diberikan nikmat waktu luang. Ibu hadir di tempat ini, hakikatnya adalah ibu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita bu yang usianya sudah di atas panjenengan, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak no banyak. Yang sejajar dengan panjenengan, mungkin teman-temannya, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat panjang usianya sudah terputus sehingga mereka tidak bisa beramal. Bahkan adik-adik seusia panjenengan juga sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita di sini masih diberikan nikmat panjang usia. Lantas dolim tidak kalau kita tidak bersyukur kepada Allah? Dolim tidak? Dolim ibu. Kita sudah diberikan nikmat panjang usia, yang mana ibu hari ini nikmat panjang usianya salah satu digunakan syukur dengan cara hadir di majelis ilmu seperti ini. Nikmat sehat ibu, masya Allah, sehat ini luar biasa bu. Mahal harganya, mahal napa mboten? Mahal ibu. Ibu punya jantung dibeli 1 M tidak boleh. Ibu punya ginjal dibeli 1 M juga tidak boleh. Ibu punya paru-paru dibeli juga tidak boleh. Mahal bu. Dan nikmat sehat ini banyak orang yang terlena dengan kesehatannya. Kesehatannya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan digunakan naudzubillah untuk bermaksiat. Tapi ibu, kesehatan ibu yang telah Allah berikan pada hari ini, ibu digunakan untuk hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu itu akan mengingat kepada Allah atau akan mengingat kemaksiatan ibu? Mengingat kepada Allah. Alhamdulillah. Nikmat sehat luar biasa ibu. Terus nikmat waktu luang. Gimana ibu waktu luangnya? Di luar sana bu, banyak orang tuh tidak punya waktu luang. Sibuk terus.
sibuk terus sampai hadir di majelis pengajian itu tidak bisa, Ibu. Sibuk terus, entah tidak tahu sibuknya apa, tidak bisa hadir di tempat pengajian. Sibuk terus, seakan-akan tidak ada waktu. Tapi saya yakin di antara ibu ini juga ada yang sibuk, tapi ibu masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di majelis seperti ini. Ini luar biasa, Ibu. Kalau sibuk bisa hadir, itu luar biasa. Kalau luang tidak bisa hadir, itu juga luar biasa. Luang waktu nggak bisa hadir. Yang rugi adalah orang banyak waktu, luang waktu, tapi tidak bisa hadir ke tempat majelis thalabul ilmi seperti ini. Banyak tidak, Bu, orang yang luang waktu di luar sana? Banyak sekali. Majelis ilmu sini sulit hadir, tapi kalau majelis WA, ya kadang berkumpul gitu 5 orang, semua sibuk dengan HP-nya. Majelis WhatsApp, ya sibuk. Majelis medsos, majelis YouTube, majelis TikTok. Mereka bisa berkumpul, Bu. Tapi ke tempat seperti ini mereka susah. Kenapa mereka susah datang ke tempat seperti ini, Bu? Karena hatinya masih belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh mengecilkan atau mengejek orang-orang yang seperti itu. Suatu saat kalau hatinya sudah terbuka, ada hidayah, bisa-bisa mereka lebih luar biasa daripada kita. Banyak orang buatan awalnya ahli maksiat, akhirnya jadi ahli ibadah. Banyak kan? Banyak sekali. Oke, Bu, ya, nikmat panjang usia. Ini luar, nikmat panjang usia, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Terus nikmat selamat. Alhamdulillah, Ibu. Kalau Ibu tidak selamat datang ke tempat ini, bisa nggak duduk di sini? Tidak bisa. Ini ada yang rumahnya jauh? Dari mana? Mana, Ibu? Rejoso. Rejoso lumayan perjalanan ke sini, ya. Kalau mohon maaf, kalau dalam perjalanan seseorang tidak selamat, tentu dia tidak bisa menghadiri acara tersebut. Ini nikmat yang luar biasa dan harus kita bersyukur. Banyak orang, Ibu, sekarang kecelakaan tuh di mana-mana, ya, Bu, ya. Baru keluar dari rumah keserempet sepeda motor, akhirnya gagal ke tempat yang dituju. Selamat adalah nikmat, Ibu. Selanjutnya adalah semangat. Ini nikmat yang paling luar biasa. Semangatnya Ibu digunakan untuk hadir di tempat pengajian. Coba kalau semangatnya Ibu digunakan untuk bermaksiat, fatal apa tidak akibatnya? Fatal, Ibu. Semangat tapi bermaksiat. Ini semangat tapi beribadah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Bersyukur ini, Ibu, memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi orang kalau banyak bersyukur tuh enak, Bu. Jenengan kalau hati senantiasa bersyukur, hati ini akan tentrem, akan nyaman, akan enak. Lihat tetanggane punya mobil baru, alhamdulillah. Perangi, Bu, iri dengkinya diperangi. Iri dengkinya diperangi. Karena dampak hati yang sehat itu berpengaruh terhadap pikiran, jiwa, dan fisik. Dampak daripada hati yang sehat berpengaruh terhadap pikiran, jiwa, dan fisik. Ada tetangganya yang bangun rumah, alhamdulillah. Jenengan bekerja hari ini rezekinya sedikit, alhamdulillah. Sudah bekerja tapi Allah berikan rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Kalau bisa menata hati ini dengan banyak bersyukur, maka berpengaruh terhadap pikiran, berpengaruh terhadap jiwa, dan berpengaruh terhadap fisik kita. Nggih, Bu, nggih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini ayat ini surat Ibrahim ayat 7. Ini gimana, Bu? Ayat ini menggambarkan gimana? Perintah untuk bersyukur, ya. Bersyukurlah. Dan dengan bersyukur itu maka akan ditambah nikmat. Nah, luar biasa, Bu. Jangan sudah merasakan enggak, Bu? Setelah banyak bersyukur, merasakan nikmat ditambah itu pernah merasakan boten? Pernah, ya. Makanya kalau Ibu pengen nikmatnya bertambah, kuncinya banyak-banyak bersyukur.
Saat ini mungkin di antara ibu ada yang rezekinya merasa sedikit. Banyak-banyak bersyukur ibu supaya nikmat rezekinya ditambah. Mungkin ibu ada yang pedagang, dagangannya terus kok malah semakin sedikit. Kuncinya tetap banyak-banyak bersyukur. Insya Allah dagangan ibu akan ditambah. Ibu mungkin punya duit sedikit. Duit itu rezeki ibu ya. Tapi rezeki itu maknanya luas, bukan hanya duit saja. Kesehatan juga rezeki. Anak yang soleh juga rezeki. Suami yang soleh juga rezeki. Rumah tangga yang tentram juga rezeki. Ini duit. Duit kita seret bu. Banyak-banyak bersyukur. Insya Allah bu, duit kita yang seret ini akan ditambah. Atau ibu punya hutang. Hutangnya sedikit. Banyak-banyak bersyukur bu, supaya hutangnya hutangnya dilunasi. Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala membalas nikmat itu tidak sesuai yang diprasangkakan hambanya. Kita inginnya hutang lunas, tapi hutang ini tidak lunas-lunas, tapi kita diberikan nikmat yang lain. Bisa jadi anaknya soleh, putrinya solehah. Bisa jadi suaminya yang semula tidak mau sholat, akhirnya suaminya mau sholat. Karena hutang tadi, hutangnya tidak lunas-lunas, tapi suaminya malah jadi soleh. Jadi soleh semakin baik. Karena musibah yang paling besar apabila panjenengan punya suami tidak mau sholat. Musibah terbesar bu. Ya, musibah terbesar itu. Ya, punya anak sudah balik nggak mau sholat. Tapi suami yang nggak mau sholat itu musibah paling besar. Karena suami adalah pimpinan daripada keluarga. Paham bu? Jelas bu? Alhamdulillah, intinya banyak bersyukur. Dan ibu hadir di majelis ilmu seperti ini adalah bentuk ibu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu tidak harus mengucapkan kalimat lisan itu bu. Ya, tidak harus seperti itu. Allah, la ilaha illallah, tidak harus seperti itu. Sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah itu hakikatnya adalah zikir. Ibu hadir di majelis ilmu mengingatkan ibu akan Allah. Berarti ibu hakikatnya hadir di sini adalah bentuk zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang berzikir mengingat kepada Allah, fadkuruni afkurkum. Ya, maka ingatlah aku akan mengingat kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur atas nikmatku. Jadi kalau ibu banyak berzikir mengingat kepada Allah, Allah akan mengingat kalian, mengingat ibu. Kalau Allah mengingat kita, apa yang akan Allah berikan ibu? Yang akan diberikan oleh Allah, apa ibu? Yang diberikan adalah rahmat Allah akan turun kepada kita. Rahmat, tiba-tiba tuh ada perubahan pada hidup kita. Maghfirah, ampunan dari Allah turun. Dan yang jelas kita diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oke bu ya, berarti kuncinya apa bu? Kita pengen sehat, bersyukur. Kalau hati sehat berpengaruh terhadap jiwa, pikiran dan fisik. Fisik ada penyakit karena dia banyak bersyukur. Penyakit itu lama-lama semakin mengecil, lama-lama bisa hilang. Karena penyakit itu kalau stres sumpek, penyakit bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Stres sumpek disebabkan oleh hati yang gundah gulana. Hati yang gundah gulana karena bisa jadi bersyukurnya kurang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Understand? Do you understand? Alhamdulillah. Oke, yang kedua ibu, perintah Allah yang lain adalah kita disuruh bertaubat. Berapa bu? Bertaubat. Ibu sudah taubat kepada Allah? Insya Allah. Ibu ini rata-rata usia 40 ke atas saya lihat ya. Sudah ibunda-bunda. Ada yang belum? Yang belum 40 mengakui belum? Oh, ada 25 dibalik. Kalau itu masih muda yang sebelah sana ya. Alhamdulillah. Ibu, kita hidup ya
tangan kita dulu pernah banyak melakukan maksiat. Mata kita dulu bahkan sekarang banyak bermaksiat. Telinga kita banyak bermaksiat. Lisan kita banyak bermaksiat. Apa yang kita makan bisa jadi ada unsur maksiatnya. Jadi itu kalau menumpuk dalam tubuh ibu, itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau tidak segera bertaubat, bisa menyebabkan penyakit. Makanya bertaubat dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, karena taubat ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Bertobat kepada Allah dengan semurni-murninya tobat, sesungguh-sungguhnya tobat. Makanya mumpung kita masih hidup, kita masih nafas kita belum sampai terongkongan sini, Bu. Jadi nanti orang sakaratul maut itu kan antara pundak sama jakun, nafas sampai sini, Bu. Kalau sudah sampai sini kita sudah nggak bisa mengucapkan apa-apa, nggak bisa astagfirullahaladzim, sudah nggak bisa. Mumpung belum sampai sini, maka kesempatan kita bertobat. Tidak bisa sholat taubat malam hari, bisa sholat taubat pagi hari, mungkin setelah duha, malamnya capek, bablas, ya. Setelah duha disambung dengan sholat taubat, terus baca istighfar, sungguh-sungguh, ya. Dulu ada cerita, kalau tidak salah Sunan Bonang itu, Bu, kalau baca istighfar itu astagfirullahaladzim, sambil nangis, astagfirullahaladzim, sangke seriusnya minta ampun kepada Allah. Kalau kita kan tidak, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Le, pemane anu tasen sele, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nduk kip, anu jangan nih kayak gosong to, Nduk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan kebanyakan masih ngeten awake dhewe nggih. Tapi nggih mboten napa-napa, minimal astagfirullahaladzim yang keluar daripada iwak peyek, malah kacau kan, Bu nggih. Alhamdulillah, ngoten-ngoten masih keluar zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal diperbaiki saja. Jadi untuk memperbaiki hati adalah dengan tobat. Niki namung setengah jam waktu ini pun nggih. Oh, 1 jam. Nggih, ini judulnya kan sehat bersama Al-Qur'an. Sebenarnya sudah masuk, Ibu. Karena syukur itu adalah perintah daripada Al-Qur'an, taubat juga perintah daripada Al-Qur'an. Sudah masuk. Kenapa kok Al-Qur'an itu bisa menyehatkan manusia, Ibu? Karena Allah yang sudah paring berita di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa shifa', sebagai syifa, penawar, penyembuh, wa rahmah, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Kok bisa menjadi obat? Kalau Ibu seperti yang Ibu bilang tadi apa Ibu tadi bilang? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah itu bisa bikin kita sehat, Ibu. Karena kita ini sering melanggar perintah Allah. Contoh, Allah sampun dawuh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah aku rezekikan. Makanlah dari yang baik-baik apa yang telah aku rezekikan. Di ayat ini kita sering melanggar itu. Makan yang baik-baik itu contohnya bagaimana? Makan yang halal atau makan yang haram? Yang halal. Yang halal. Makan yang haram masuk, nggak sadar masuk, mungkin belum belajar masuk. Wajar tidak kalau dia terserang penyakit nanti?
Wajar tidak? Wajar. Allah bisa memberi ujian berupa penyakit karena dulunya tidak terfilter, tersaring. Makan-makan itu masuk tidak mengerti, ya. Haram buah blase sampai jadi darah daging kita ini. Darah daging kita, akhirnya dari darah daging kita lah muncul benih-benih penyakit. Makan yang baik-baik. Kedua, makan berlebihan itu baik napa mboten? Berlebihan. Kita sering makan yang berlebihan. Nggih napa nggih? Saestu. Oh, ngakoni berarti. Kita makan itu kadang berlebihan. Sudah tahu daging itu kalau berlebihan juga tidak baik. Sudah tahu manis-manis kalau berlebihan juga tidak baik. Lah habis makan nasi senengannya makan minum teh, minum yang manis. Ya suguhannya soalnya itu. Coba jenengan pas ya ada walimah ya. Habis makan nasi kan mesti suguhannya manis. Nasi sudah mengandung apa? Gula, manis mengandung gula. Terus menerus akhirnya tubuh juga lama-lama tidak baik, terkena penyakit namanya kencing manis. Masya Allah, penyakit kencing manis ini kok sampun kathah menyerang nggih. Bahkan kencing manis itu kalau parah bisa menyebabkan kelumpuhan juga. Makanya ibu-ibu ayo jaga. Ayat ini mengabarkan kepada kita agar kita menjaga makanan yang masuk kita, wabil khusus makanan yang haram. Lah agar kita tahu makanan yang haram itu bagaimana, itulah pentingnya hadir di majelis thalabul ilmi. Nanti kita tidak tahu, ternyata kita selama ini makan haram tapi kita tidak tahu. Agar tahu, hadir di majelis thalabul ilmi. Al-Quran bisa menjadi penyembuh kalau kita benar-benar mengamalkan Al-Quran tersebut. Seperti syukur tadi diamalkan dengan betul, terus tobat diamalkan dengan betul, dan juga bacaan daripada ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan itu juga bisa menjadi penyembuh buat diri kita yang terserang penyakit. Dalam surat yang lain difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian ya nasihat dari Tuhan kalian, mau'izatum mir rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian, wa shifa' wa rahmah. Wa shifa' tadi apa tadi? Tabel ini ya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shifa' fi sudur berarti sudur itu apa, Bu? Dada. Obat penawar dalam dada. Penyakit itu rata-rata sumbernya di mana, Bu? Di dada ini, Bu. Dada ini kalau sudah kotor, Ibu. Hati ini harus sudah kotor, dampaknya luar biasa nomor boten. Luar biasa, Bu. Dari hati inilah akhirnya keluar lesan yang kadang-kadang tidak enak didengar, nyelekit hatinya, atau sumpek, kadang-kadang keluar lesan marah. Ya, ini dada. Kalau dada ini sehat, semuanya kena sehat, Bu, karena sumbernya ada di dalam dada ini. Ya. Siap, Bu, nggih? Ngobati dada siap, Bu? Siap. Caranya pun apa, Bu? Untuk mengobati dada ini caranya pun apa? Penyakit-penyakit dalam dada ini tadi termasuk bersyukur, bertaubat, terus yang paling penting Ibu hadir di majelis ilmu ini juga termasuk cara untuk mengobati hati-hati yang sakit seperti itu. Manfaatnya hadir di majelis ilmu ini luar biasa, Ibu, karena dengan Ibu hadir di tempat ini itu akan mempermudah Ibu menuju surga. Loh, kok bisa, Ustaz? Kok bisa? Pripun, Bu? Karena awalnya dari imannya rendah, naik sedikit. Yang sudah naik semakin naik. Berarti menambah kekuatan iman. Terus awalnya tidak mengerti ilmu, akhirnya mengerti tentang suatu ilmu. Itu Rasulullah yang dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa man salaka tariqan, barang siapa menempuh perjalanan, menempuh jalan ya
Yaltamisu fihi ilma, menuntut di dalamnya itu fihi ilmu, menuntut ilmu. Sahalallahu, maka Allah memudahkannya tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, memudahkannya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ini Bu, manfaat hadir di majelis ilmu. Makanya ibu-ibu nanti jangan hanya di sini ada majelis ilmu. Kalau Mbak Leli pernah ikut rombongan kemarin ke Tulungagung, ikut aja Bu, ikut aja ya. Rongkok jauh bagus Ibu. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa keluar fi thalabil ilmi, man kharaja fi thalabil ilmi, barang siapa keluar menuntut ilmu, ya, fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu, fahuwa, maka dia fi sabilillah, dalam perjalanan apa Bu? Jalan Allah, jihad hatta yarji, sampai dia kembali. Tidak apa-apa Bu. Ya, saya kemarin ada Maulid Akbar di Cirebon, saya sama istri sama anak saya yang bungsu saya ajak. Istri saya semula nggak saya ajak, nangis, nangis pokoknya pengen ikut. Akhirnya sudah hari H itu saya juga bingung karena sudah nggak saya pesankan tiket, tapi alhamdulillah tiba-tiba ada yang nggak jadi. Akhirnya istri saya bisa ikut. Ya, aku cuma doa aja, ya Allah mudah-mudahan kalau ini baik ya Allah, ikutlah istri saya ya Allah. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan bisa ikut. Bisnya udah penuh ke Cirebon, tidak bisa ikut. Ya, itu akan menambah semangat Bu. Dan nanti kalau sudah kayak gitu enak Bu, perjalanan ngaji itu enak, seneng gitu Bu ngaji. Jenengan kalau hati sudah mahabbah dengan ngaji Bu, Masya Allah enak Bu, kemana-mana tuh ngintil gondel sarungnya para ulama, para habaib nggih Bu nggih. Insya Allah. Jadi thalabul ilmi ini luar biasa Bu ya. Panjenengan pernah sholat Bu 30 rakaat? Belum pernah nggih? 100 rakaat? Belum pernah. 1000 rakaat? Apalagi hadir di majelis ilmi, menghadiri majelisnya orang-orang soleh seperti ini Bu, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat loh Bu. Sholat 1000 rakaat ini diandekan di antara ini mungkin dulu ada yang meninggal yang mendukung acara ini, 1000 rakaat juga terkirim pahalanya ke tempat dia. Lebih utama daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ibu nggih, ampun diremeh nih majelis ilmu Bu. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Pernah Bu menjenguk 1000 orang sakit totalipun? Mboten pernah, apa maneh musim Covid kaya ngene. Wah, angel nggih. Lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Masya Allah, hadir di majelis thalabul ilmi ini Bu. Luar biasa keutamaanipun nggih, ampun sampai disia-siakan. Mugi-mugi panjenengan ikut mik ini. Mik itu apa toh? Mikroba, miktisen apa? Muslimah in circle. Maksudnya apa tuh? Muslimah in circle itu apa Mbak Leli? Oh, lingkaran. Oh gitu. Muslimah in circle. Masya Allah. Ini keren ini ya namanya ya. Alhamdulillah Ibu nggih. Semangat nggih, ngaos nggih. Alhamdulillah. Terus bagaimana Bu agar kita bisa sihat bersama Al-Quran? Selain yang sudah dijelaskan tadi, agar sihat bersama Al-Quran, Ibu juga harus bisa membaca Al-Quran. Aku wis iso tat, gampang baca Al-Quran tat. Tapi panjang pendeknya tidak dipakai, makhrajul hurufnya tidak dipakai, ilmu tajwidnya tidak dipakai. Itu tidak disukai oleh salah satu sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas itu beliau dawuh, jadi membaca satu surat Al-Quran dengan tartil, ya dengan tartil itu ya nggak tergesa-gesa, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj hurufnya. Jadi tidak tergesa-gesa. Ya, itu lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Makanya Ibu jangan bangga diri dulu, lain jenengan khatam 30 hari khatam, bagaimana bacaan Al-Qurannya? Sudah memenuhi kaidah tajwid atau belum? Makhrajul hurufnya pernah ditaskehkan apa belum pada seorang ustadz, pada seorang kiai?
Ya. Kalau belum jangan bangga dulu. Bisa jadi jangan-jangan Al-Quran malah melaknat kita. Taunya kita dapat pahala, akhirnya ganti melaknat karena apa? Karena banyak sekali, kata Anas bin Malik, banyak sekali orang membaca Al-Quran tapi tidak pakai adab. Salah satu adabnya apa? Membaca dengan tartil itu tadi. Ya. Bahkan melaknat, ya. Malah Al-Quran itu melaknat, yaitu tadi karena tidak pakai adab. Nggih Bu nggih. Lah, hukum membaca Al-Quran itu hukumnya wajib napa sunnah? Hukum belajar Al-Quran itu wajib napa sunnah? Wajib napa sunnah? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimat. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, hukumnya pun wajib. Ibu sudah usia 40 tahun, baca Qurannya masih belepotan. Ibu sudah usia 50 tahun, baca Qurannya masih belepotan. Belajar Bu, mumpung nafas belum sampai tenggorokan. Nanti itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita buka, apa kitabmu? Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari. Ya. Bagaimana itu pertanggungjawabannya nanti Bu? Belajar, karena khairukum man ta'alamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Ini dicaptakan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran wa alamah, dan mengajarkannya. Jadi kalau tahapnya masih belajar, ya kita masuk yang masih belajar Al-Quran. Nanti kalau sudah bisa mengajarkannya. Jangan sampai tidak belajar Ibu, ya. Jangan sampai di metode kami itu ada metode namanya tasili. Saya pun pribadi masih belajar Bu. Saya tiap seminggu sekali itu ke Kertosono. Kita tahsin sama teman saya sendiri, termasuk Mas Heru itu. Tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran terus. Bahkan yang sudah pinter, ya, terus juga ikut tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Sampai kapan kita belajar seperti itu? Sampai Allah memanggil kita nanti. Terus Bu, mertua saya udah 60 lebih, hampir 70, buta huruf Bu. Belajar ya mulai belum ada 1 tahun, sekarang udah bisa baca. Ya, semangat aja, wong giginya sudah ompong, ya, dal ya ilate bablas yang ngarep. Enggak ada penahannya, ya. Dal ya bablas yang ngarep, ya. Ya, semangat Ibu nggih. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Belajar Al-Quran itu penting Bu, baca Al-Quran itu juga penting. Karena apa Ibu? Ibu nanti waktu di yaumul qiyamah itu butuh perisai, butuh pertolongan Bu. Salah satu yang menjadi perisai ibu-ibu nanti, kita nanti di sana adalah Al-Quran. Perisai itu maksudnya mencegah kita dari dimasukkannya api neraka, dicegah Bu. Ada juga syafaat, kita sudah sampai masuk neraka, ada syafaat kita ditarik keluar dari neraka. Tapi Al-Quran ini mencegah kita dari masuk neraka. Itu bagi mereka yang dulu memang belajar dengan sungguh-sungguh, membaca dengan sungguh-sungguh, dan mentadaburinya dengan sungguh-sungguh. Ya, disabdakan oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya kurang lebih, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Akan datang hari kiamat untuk ngapain? Syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan bagi sahabatnya Al-Quran, bagi dulu yang pernah membacanya istiqomah, bukan sekali membaca tok Bu, membaca dengan istiqomah setiap hari. Terus belajar terus, Al-Quran terus dipelajari, mentadaburinya itu merenungi arti daripada Al-Quran tersebut, ya Bu ya. Itu nanti Bu, jenengan nanti di yaumul qiyamah Al-Quran akan datang menolong panjenengan. Alhamdulillah, semangat nggih Bu nggih. Belajar Al-Quran semangat nggih. Semangat nggih. Ada yang belum baca, nggak usah minder, belajar. Nanti Mbak Leli suruh datangkan guru untuk belajar, nggak apa-apa, ya.
Jangan sampai nggak belajar ibu. Orang tua saya itu saya dorong sampai nangis. Ya, orang tua saya dorong sampai nangis. Jadi setiap kali dia lihat cucunya, kebetulan anak saya mondok di tahfidz perempuan, alhamdulillah sudah tasmik 30 juz, itu nangis bu, nangis gitu. Setiap kali ingat cucunya nangis. Akhirnya beliau semangat belajar Al-Quran. Ibu nggih, jangan sampai bu nggak belajar Al-Quran bu. WhatsApp 1 jam kuat, nggih. Lihat YouTube, lihat TikTok 1 jam ibu kuat. Kenapa? Al-Quran tidak kuat. Kalau ibu tidak kuat dengan Al-Quran, berarti ada sesuatu yang sakit pada diri kita. Ya, ada sesuatu yang sakit pada diri kita. Ya. Oke bu, understand? Paham? Nggih. Al-Quran menjadi obat. Kalau jenengan juga harus bisa baca Al-Quran. Nah, jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Karena ibadah yang disukai oleh umat Rasulullah, yang paling utama umat Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Siap ibu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran? Yang siap bu, ya betul-betul semangat ya. Jangan sampai ibu tidak belajar Al-Quran. Ini penting sekali karena ini adalah kitab kita. Nanti di alam kubur ditanyakan, apa kitabmu? Al-Quran. Apa semudah itu menjawabnya bu? Tidak semudah itu. Apal di dunia nanti di sana bisa ini kayak sulit mengucapkan. Tapi kalau kita betul-betul mahabbah kepada Al-Quran, mengucapkan dengan enteng sekali. Ya. Alhamdulillah ibu ya. Terus lagi ibu, tadi sampai mana? Majelis ilmu ya. Ibu mudah-mudahan terus istiqomah dalam kegiatan majelis ilmu seperti ini bu ya. Apalagi ada majelis belajar Al-Quran. Selanjutnya ibu, Al-Quran bisa menjadi obat. Itu bisa juga dengan cara mentadaburinya. Ibu mungkin membaca sesuatu tentang Al-Quran ya, mentadaburi Al-Quran tersebut. Seperti contoh mungkin ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Itu jangan ulang-ulang bu. Artinya apa bu? Ini kan ayat familiar ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Thumma ilaina, kemudian kepada kami kalian dikembalikan. Itu sudah hak. Itu kita renungi bu. Mungkin bisa juga dalam sholat ya. Itu bisa boleh setelah baca Al-Fatihah terus jenengan sholat baca ayat itu diulang-ulang. Baca bismillah terus diulang-ulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Terus diulang-ulang maksudnya, artinya itu diulang-ulang. Kematian. Nanti sholatnya bisa khusyuk, bahkan sampai bisa menangis itu nanti. Diulang-ulang bu ya. Jadi mentadaburi daripada ayat-ayat Al-Quran. Nggih. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa. Bukan rokok bu, rokok mantul, ya. Kolkolah, namanya kolkolah kubro, ya. Itu seperti contoh ayat ini tadi, ya. Ayat ini tadi kan menggambarkan, ya, dari nafas yang sudah sampai kerongkongan ini. Terus wakila man rokok. Terus dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan. Kadang-kadang ada orang meninggal itu sudah megap-megap, jangan sibuk mencari dokter, mencari yang bisa menyembuhkan. Padahal yang mau meninggal sudah wadhonna annahul firaq, dan dia yakin bahwasanya ini adalah perpisahan dengan dunia. Yang meninggal sudah aku berpisah dengan dunia, sudah nggak ada harapan, berpisah dengan suami, berpisah dengan anak, berpisah dengan kanan kiri, udah yakin. Gambaran orang sakaratul maut, ya, sibuk sebelahnya
Ada yang bacakan Yasin ya, ada yang bacakan ayat-ayat Al-Qur'an supaya harapannya ya membaik ya. Tapi yang meninggal ini sudah punya pemahaman bahwa dia mau berpisah dengan alam dunia ini, ya, Ibu ya. Dan kita semua siap nggak siap harus siap mati. Makanya cara menyiapkan mati salah satunya adalah hadir di majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah. Terus Al-Quran menjadi penyembuhan juga bisa dengan cara dibaca. Ibu membaca Al-Quran dengan pelan, Ibu. Terus metode simai dengan mendengarkan, ya, mendengarkan Al-Quran. Ya. Mungkin ada seseorang yang kadang penyembuhannya itu dia harus dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, penyembuhan. Banyak sekali, Bu, mukjizat-mukjizat karena intonasi suara dari getaran daripada Al-Quran itu ternyata mempengaruhi sel-sel penyakit, Ibu. Kayak kanker itu bahkan sampai bisa jebol, jadi sampai pecah, ya, darah keluar, muntah, kankernya itu jebol, ya. Karena penyakit itu terbagi menjadi berapa, Bu? Ada penyakit fisik, ada penyakit rohani, gabungan penyakit fisik dan penyakit rohani. Ada juga, Ibu, ada penyakit yang murni fisik murni, berobat ke dokter, minum obat. Tapi kalau campuran dengan rohani, berarti ada unsur-unsur pengobatan rohani yang harus diterapkan, ya, diterapkan pada pengobatannya. Ini, Ibu, ada yang punya penyakit rohani? Gak ada, gak tahu. Penyakit rohani itu apa, Bu? Contohnya, contohnya apa? Stres. Oke, masuk stres, penyakit rohani, ya. Depresi masuk. Iri dengki penyakit rohani bukan, Bu? Bahaya, Bu. Iri dengki ini bahaya, Bu. Diperangi, Bu. Kalau kita sampai punya ini, diperangi, betul-betul diperangi. Berat, Bu. Kadang-kadang kita berat. Terus kebencian pada orang itu juga penyakit rohani. Kita benci pada orang, padahal nggak boleh, Bu. Jadi ada rumus dari salah satu guru kita, lek panjenengan pengen doanya terkabul itu malah doakan orang yang pernah mendolimi kita. Karena doa yang kita panjatkan untuk orang yang pernah mendolimi kita, itu nanti andaikan dikabulkan oleh Allah, nanti yang dikabulkan pertama kali adalah kita. Contoh, saya punya teman, ya Allah, namanya Johan. Ya Allah, Johan itu pernah dolim pada saya, ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Allah, jikalau dia punya penyakit, ya. Berikanlah dia rezeki yang banyak, ya Allah. Berilah dia kesehatan dan berilah keluarga yang sakinah wa wadah warahmah. Kalau doa itu nanti dikabulkan oleh Allah, itu nanti doa itu kita dulu yang dikabulkan, menimpa pada kita. Itu resep doa mantul. Itu doa mendoakan orang lain yang berbuat dolim kepada kita, itu lebih cepat, Bu. Itu doa nanti kita dulu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata guru saya. Ya. Jadi suruh kalau jenengan punya hajat, ingat-ingat siapa yang pernah dolim kepada panjenengan, atau saat ini ada orang yang tidak suka pada panjenengan, doakan di tengah malam yang sunyi. Doakan dia. Serius doakan, betul-betul doakan. Doa itu akan mantul kepada panjenengan semuanya. Dan itu resep daripada guru saya. Dan guru saya mengamalkan itu, alhamdulillah, luar biasa sekarang. Dia punya lembaganya berkembang pesat. Setiap kali ada orang yang dolim, dia ada yang mencaci dia doakan. Ada yang nggak suka sama dia doakan. Ini resep daripada guru saya. Dan selalu beliau sampaikan pada saat-saat beliau ceramah. Oke, Bu. Sudah jam berapa ini? Kenapa? Ya pokoknya kaitannya dengan sehat dengan Al-Quran, ya. Oke, moga kalau ada yang mau tanya. Poin-poinnya adalah kunci dari sehat itu: satu, banyak bersyukur, kemudian taubat dengan sebenar-benarnya, hadir di majelis ilmu karena termasuk bagian dari bersyukur,
kemudian membaca Al-Quran dengan benar, dan yang terakhir mentadabburi Al-Quran. Barangkali dari materi yang kita bahas hari ini ada pertanyaan dari bunda-bunda sekalian, monggo sampaikan saja. Semoga nggak ada, biar cepat pulang ya. Monggo Ibu, nggak apa-apa. Ya. Monggo, ada yang bertanya? Saya mungkin di Ustaz. Iya, monggo. Mungkin Allah memberikan kita penyakit itu pasti ada alasannya. Iya. Jadi tidak mungkin kan sesuatu itu hanya tiba-tiba, pasti ada alasannya. Kemudian bagaimana kita membedakan bahwa Allah memberi kita sakit itu karena azab, atau mungkin karena ujian, atau mungkin karena kita yang mendolimi diri kita sendiri. Iya. Kalau kita diberi sakit, biasanya yang ada dalam benak kita itu ujian atau azab? Ujian. Jadi kalau memang dia kalau suka dalam hidupnya suka bermaksiat, tidak dia bermaksiat terus, tiba-tiba sakit, bisa jadi sakitnya karena azab. Tapi kalau panjenengan memang sudah mengarah kebaikan, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Di saat panjenengan dalam posisi baik itulah Allah menguji panjenengan. Ujiannya bisa bermacam-macam, salah satunya sakit. Anda berhijrah lebih baik. Coba tak uji dengan sakit. Analoginya seperti itu. Bagaimana setelah diuji dengan sakit? Masihkah tetap seperti itu atau tidak seperti itu? Jadi kalau kita orang baik, ya selalu beribadah kepada Allah, ya selalu suka bersyukur kepada Allah, terus bertaubat kepada Allah, tapi kok tetap sakit, bisa jadi sakit ini adalah ujian buat kita. Dan hakikat daripada sakit adalah menghapus dosa-dosa kita. Ya, banyak dosa-dosa kita ini yang secara otomatis gugur dengan penyakit yang kita derita ini, Ibu. Itu dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa yang besar tetap harus ada taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Kalau yang azab bisa jadi itu orang yang suka bermaksiat terus sakit sampai meninggal, tidak ada tobat dia, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Bisa jadi itu sebagian azabnya di akhirat, dicicil di dunia. Dicicilkan di dunia, sedikit aja dicicilkan di dunia, rasanya sudah luar biasa. Mengatakan Bu Leli, nggih. Ya, saya maafkan Bu. Ya. Sudah saya maafkan, tenang aja ya. Dah kosong-kosong Bu ya. Ya. Alhamdulillah sekarang seperti umur saya sudah 40 lebih ya. 40 berapa Bu? 44. Mas, kayak 24 Bu perasaan. Kita udah merasa kita udah banyak dosa, udah banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Gimana caranya kita itu, taubat kita itu menerima Allah, dan gimana cara melakukan taubat itu? Iya. Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Oke. Alhamdulillah. Jadi Ibu, kita dulu banyak bermaksiat. Tadi kan sudah saya sebutkan, Allah itu Maha Pengampun. Insya Allah tobat-tobat yang sudah kita lakukan, apabila dengan sungguh-sungguh kita bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berjanji, yang memerintahkan kita bertobat juga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, apa tadi? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh Ibu. Yeah. Sungguh-sungguh bertobat. Terus merasa taubatnya diterima apa tidak gitu ya. Ya kan Bu? Insya Allah kita harus khusnudon, taubat kita betul-betul diterima kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi. Tidak mengulangi segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin Ibu dulu pernah maksiat sesuatu,
yang buat Allah murka. Tidak diulangi lagi, dan banyak-banyak menebar kebaikan. Selanjutnya itu dosa-dosa itu sekarang diganti dengan banyak-banyak beramal soleh. Salah satunya ibu hadir di majelis seperti ini. Ibu ikut berdakwah, memperjuangkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada rezeki, jangan lupa sisihkan buat masjid, sisihkan buat pondok pesantren, sisihkan buat fakir miskin, buat anak yatim piatu dan lain sebagainya. Jadi terus Bu, kita berbuat kebaikan yang secara terus-menerus, itu nanti luar biasa sekali efeknya. Udah dosa-dosa itu otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita dalam majelis ilmu, kita banyak berzikir, itu pintu ampunan turun Bu kepada kita. Pintu ampunan tuh turun kepada kita. Yang besar sholat taubat, tiap malam sholat taubat yang betul-betul sampai betul-betul kalau bisa ya sampai nangis Bu taubatnya itu. Betul-betul menyesal ya, mumpung nafas belum sampai ke tenggorokan. Sekarang hidup di zaman akhir Ibu. Hidup di zaman akhir ini orang mati itu banyak mati mendadak. Ya. Orang mati mendadak divonis dokter penyakit jantung, padahal selama hidupnya dia tidak punya penyakit jantung. Ini zaman akhir. Jadi tidak ada jaminan ibu sehat walafiat lebih lama hidupnya daripada yang sakit selama berbulan-bulan. Ini sudah zaman akhir. Makanya selalu saya menyemangati, ayo terus berbuat kebaikan dan terus berbuat apa Bu? Kebaikan dan terus berbuat ngaji seperti ini loh Bu. Hadir di majelis tolabul ilmi. Terus bagaimana kalau kita pernah dolim pada orang tua? Ayo, dosa pada orang tua. Bagaimana cara tobatnya Bu? Mungkin dulu ibu atau kita atau siapapun pernah durhaka pada orang tua. Orang tuanya masih hidup, tidak pernah ada rasa kasih sayang sama sekali. Pernah bentak, ya, pernah bentak kepada ibu, pernah bentak kepada bapak. Terus mereka sudah meninggal. Tinggal penyesalan air mata. Yo sujokno cara cek urip tak ngene ini. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Mereka sudah di alam kubur, di alam penantian. Apa yang kita lakukan pada mereka Bu? Apa? Mendoakan terus menerus, mintakan pintu ampunan kepada orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan terus Bu mereka. Karena mereka nanti akan senang. Orang mayit itu Bu dikubur, tangannya begini Bu, digambarkan oleh Rasulullah. Seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, tangannya kelihatan. Ya. Meminta pertolongan pada siapa? Pada orang yang masih ada di dunia, yaitu siapa? Anak-anaknya, saudara-saudaranya, minta pertolongan. Lah, makanan mereka apa Bu? Makan mereka adalah doa. Duduk lagi fried chicken, duduk lagi apa Bu? Pecel. Nah, makanan mereka ganti dengan doa. Kirim makanan tersebut pada mereka Bu. Salah satunya sedekah atas nama ahliku kubur. Sedekah, ya Allah, ini ngasih orang. Saya niatkan pada ibu saya ya Allah, Ibu Sutinah ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini beliau diampuni oleh dosanya. Panjangan sedekah, amal ini nyampe pada yang dikubur, ini juga berpahala buat kita, sama-sama berpahala Bu. Jadi kalau sedekah jangan sampai kita sedekah sendiri. Orang tua senantiasa kita cangking, ya Bu ya. Oke Bu ya, bisa dipahami ya. Semangat untuk menebar kebaikan, nggih. Mangga. Semisal kita mau ziarah ke kubur, Nggih. kalau kita dalam keadaan haid, apakah boleh? Ya, tidak apa-apa kalau ke kubur. Yang nggak boleh kan masuk dalam masjid itu, ya, tidak apa-apa. Di situ berzikir saja, jangan membaca Al-Quran, berzikir aja. Baca tahlil itu loh, nggak apa-apa itu, karena tahlil itu pada hakikatnya walaupun ada Al-Qurannya sudah menjadi zikir itu, jangan jadi bagian daripada zikir tahlil tersebut. Tidak apa-apa, ya, baca tahlil, nggak apa-apa Bu. Yang penting menutup aurat. Jadi Ibu, ya, ahli kubur itu Bu, kita kan sunahkan ziarah itu Kamis, Jumat sama Sabtu. Karena pada saat itu kalau jenengan ziarah ke kubur, itu mereka melihat kedatangan panjenengan. Makanya kita banyak orang Kamis itu kan, Kamis sekarang malam Jumat itu ziarah. Karena itu utamanya di 3 hari ini. Jadi mereka datang melihat panjenengan. Ya, makanya karena situ juga banyak
kuburnya laki-laki, yang jenengan juga menutup aurat yang baik ya, belajar untuk aurat yang baik. Memang menutup aurat ini berat Ibu, berat sekali ya, tapi belajar. Aurat ini Ibu punya rambut ya, panjang. Saya melihat Ibu rambutnya pokoknya Ibu keluar belanja tukang etek itu ke depan. Saya lewat, saya melihat rambut Ibu tidak menutup aurat. Ibu berdosa mboten? Berdosa. Tapi sudah paham, tapi kadang masih melakukan. Jadi walaupun jenengan tumbas etek, tempe, sayur di depan rumah, tetap menutup aurat. Saya punya pengalaman menarik Ibu, ya. Punya pengalaman menarik dari anak saya sendiri. Anak saya itu dari umur 8 tahun sudah nutup aurat. Umur 8 tahun, berarti SD kelas 2 ya. Terus berarti saya perhatikan. Awalnya saya itu tidak merhatikan, tapi lama-lama saya perhatikan. Begitu dia keluar pagar, ada bakso gitu, dia lupa nggak pakai jilbab, dia lari ke dalam. Terus pakai jilbab, terus beli bakso. Itu selalu sering dilakukan dia begitu. Terus suatu saat saya tanya, "Dok, kenapa kok kamu mau beli bakso aja kok lari mengambil jilbab terus beli bakso atau beli sesuatu yang ada depan rumah yang lewat itu?" Lah saya lihat bunda itu kalau keluar rumah selalu pakai jilbab. Saya melihat bunda kalau keluar rumah selalu pakai jilbab. Itu diperhatikan ternyata oleh anak seusia sekian. Waktu anak saya masih usia 8 tahun. Oh, Masya Allah. Oke. Misalkan pada waktu kita di ruang tamu ada Oh, bedunduk. Bedunduk itu bahasa Indonesia apa nggih? Bedunduk. Oh, tiba-tiba ya. Jadi ini bahasa baru, bedunduk. Kalau bedunduk berarti kan itu tidak sengaja, dengan segera masuk kan dengan nggak siap kan? Segera masuk langsung pakai jilbab, gitu Bu ya. Jadi kalau nanti bedunduknya datang ya, langsung pakai jilbab supaya bedunduknya tenang, nggih. Jangan diusir bedunduknya Bu. Monggo duduk terus dengan ajak anak ditemani. Biasanya beduduknya kan orang lain ya, mungkin petugas PLN atau apa, lihat rekening atau mungkin orang nagih hutang dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sebenarnya materi ini saya singkat karena saya dengan Al-Quran itu panjang sekali ya. Jadi nanti kapan-kapan saja, karena ada terapi khusus Al-Quran itu ada ya, untuk terapi mandiri. Gimana kita memanfaatkan Al-Fatihah itu untuk terapi diri sendiri. Gimana Al-Fatihah kita manfaatkan untuk terapi lambung. Mungkin punya penyakit lambung. Ibu punya lambung? Punya. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin sudah? Nggih. Alhamdulillah cukup ya untuk hari ini. Saya pun yang berangkat Nggih. Jane kula niki lek maca doa niku sering saya lempar. Tapi niki berarti kula lempar teng sinten niki. Mas Fajar maca doa kok semen ngono. Nggih, paling wedi kula kan maca donga niku mesti kula lempar teng tiyang ingkang sekiranya pantas untuk berdoa. Tapi insyaallah saya berdoa kalau panjenengan di sini ada yang khusyuk, insyaallah kekurangan khusyukan saya itu katut panjenengan ingkang khusyuk. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana wa kana sami Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'maka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azika 'udin sanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amanna billahi wal yaumil akhir. Tubna ila ghaibatina wa dhahira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمعلمنا وأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعلنا من حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله. Hamba mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah hamba lakukan ya Allah. Jikalau di antara hamba-hamba ini ya Allah, kami ini ya Allah yang dulu sering bermaksiat kepadamu ya Allah, sering kufur nikmat atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Yang barangkali dulu kami juga suka zalim kepada tetangga, suka zalim kepada orang tua, suka zalim kepada ibu ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah hamba ini ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah ibu kami di alam kuburnya sana ya Allah. Mungkin selama hidupnya kami kurang merawatnya ya Allah, kami kurang serius dalam merawatnya ya Allah, kami kurang berbakti ya Allah. Dan ampuni juga ayah kami ya Allah, yang barangkali selama hidupnya kami juga sering berbuat zalim kepada ayah kami ya Allah, kurang mau memperhatikan kehidupan beliau ya Allah, menyepelekan nasihat-nasihat beliau ya Allah. Mohonkan ampun buat ayah kami ya Allah yang di alam kubur ya Allah, dan ampunilah kami ya Allah atas segala kedzaliman kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Nyuwun pangapunten jika ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan karena kefakiran ilmu daripada saya. Jikalau ada kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغصن الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد